Halo, bagaimana kabar kalian semua? Perkenalkan nama saya Frederick Maseri Kolonardi, mahasiswa dari BINUS Malang. Saya dari jurusan Business Creation. Dengan nomor induk mahasiswa 24400693331. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sampah, timbunan sampah yang ada di Indonesia. Di slide ini saya akan menjelaskan apa sih itu sampah. Sampah itu merupakan barang yang habis pakai yang sudah tak bernilai jual lagi. Eh, Biasanya sampah itu sudah dibuang dan ditimbun di tempat pembuangan akhir. Nah, semakin tahun ke tahun sampah itu akan tertimbun dan semakin banyak timbunannya. Pada slide ini sampah itu bisa dibedakan menjadi dua kategori ya. Jadi ada kategori organik dan kategori anorganik. Kategori anorganik sendiri itu terdiri dari sampah yang tidak bisa didaur ulang kembali oleh alamnya, seperti misalnya plastik, logam, terus ada kaca, ada besi, dan lain-lain. Kalau sampah organik itu misalnya sampah yang bisa didaur ulang oleh alamnya sendiri atau bisa mengalami pembusukan, seperti sampah biji buah, sisa sayur, terus sisa-sisa apa daun-daunan dari sayur seperti kangkung yang tidak dipakai, terus daun-daun dari pohon yang berjatuhan itu termasuk sampah organik. Jumlah sampah di Indonesia itu sekarang sudah mencapai 68,5 juta ton dan 17% dari itu atau 11,6 juta ton tersumbang oleh sampah plastik. Jadi sudah sangat cukup banyak timbunan sampah di Indonesia, termasuk sampah plastiknya juga 11,6 juta ton. Nah, di sini ada dampak negatif dari timbunan sampah yang sangat banyak ini. Jadi timbunan sampah itu bisa mencemari polusi udara, karena bau timbunan sampah yang tidak sedap. Terus bisa dari pemandangan yang tidak enak dilihat. Kalau ada wisatawan datang, kalau ada timbunan sampah jadi tidak enak dilihat. Terus ada pencemaran tanah. Nah, ini timbunan sampah juga bisa mencemari kesehatan tanah itu sendiri. Nah, di sini eh, kita bisa mencari tahu ya apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi timbunan sampah. Mungkin kita bisa melakukan daur ulang, seperti kita mengolah sampah itu menjadi tas, menjadi botol kembali, menjadi alat makan, menjadi segala sesuatu yang bisa berguna lagi atau yang bisa bernilai jual. Nah, pada slide ini kita bisa memilah dulu sampah sebelum dilakukan daur ulang. Kita memilah sampah menjadi sampah, membedakan sampah menjadi sampah plastik, sampah logam, sampah kertas. Jadi ada 3 macam jenis sampah. Nah, itu kita pilah-pilah dulu supaya memudahkan proses produksi nantinya. Nah, berikut ini adalah hasil daur ulang dari sampah-sampah yang sudah dipilah-pilah tadi. Nah, ini bisa dilihat ada piring plastik yang dari sampah-sampah plastik tadi yang sudah dikumpulkan. Nah, itu sekarang bisa dibentuk kembali menjadi piring plastik seperti ini. Nah, kalau yang ini dari sampah logam. Sampah logam tersebut sudah dikumpulkan yang sudah dipilah-pilah. Nah, lalu dicairkan kembali dan dibentuk lagi menjadi alat-alat dapur seperti ini. Seperti ada panci, sendok garpu, terus ada mangkok besi, ada wajan, ada spatula, ada eros, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, tepatnya ada 3 contoh dari hasil daur ulang sampah kertas. Yang pertama ada tisu toilet yang biasa dipakai di toilet umum. Terus ada kertas, biasanya buat kertas HVS, kertas buku yang bisa hasil daur ulang. Terus kemudian ada kardus buat kemasan, buat packing gitu. Nah, berikut ini adalah perusahaan Aqua yang pada gambarnya tertulis 100% plastik daur ulang. Nah, maksudnya ini Aqua sendiri ini mem,
memiliki kontribusi terhadap pengurangan sampah plastik, yaitu mereka memiliki program untuk mendaur ulang botol yang sudah tidak dipakai oleh konsumennya untuk dijadikan botol kembali. Nah, botol itu sendiri bisa digunakan untuk kemasan dari Aqua sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga dapat menginspirasi teman-teman semua untuk mengurangi sampah plastik di dunia.